Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Ihsan. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sabta Mandiri, yang sekarang saya sudah menjajaki atau berada di semester 4, yang di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh dosen pengampu saya terkait masalah pemrograman web. Nah, di kesempatan kali ini, sebelum saya lebih jauh menjalankan instruksi yang ada di tugas tersebut, saya ingin mengajak kawan-kawan dulu nih. Jika seandainya kawan-kawan lebih bisa, dan pasti lebih bisa ya, karena saya ini masih belajar, jadi koreksi dari kawan-kawan, masukan dari kawan-kawan kepada apa yang saya kerjakan itu sangat berharga. Nah, baik, langsung saja untuk menghemat waktu. Di sini saya akan coba menjalankan atau membuat satu HTML, satu halaman web lah, yang bisa diakses baik di ponsel maupun di Windows atau yang layarnya lebih besar dibanding ponsel, baik itu macOS ataupun Linux lah ya, yang jelas web, Jadi kan ini sebelumnya di mata kuliah yang saya pelajari bersama dosen saya itu menggunakan ini Notepad++ maupun VS Code. Jadi kami diberikan dua pilihan, mau menggunakan Notepad++ atau menggunakan ini VS Code. Nah, jadi kami sudah menjalankan kedua aplikasi ini terlebih dulu. Namun dengan beberapa pertimbangan, saya itu kemudian lebih memilih menggunakan VS Code dibanding HTML dibanding Notepad++ untuk menjalankan atau membuat HTML ini. Kenapa? Jadi di sini di VS Code saya akan coba buka dulu. VS Code ini ada yang sudah saya jalankan, kita close aja dulu ya, biar dari awal. Kenapa di VS Code? Karena di VS Code itu bisa langsung ngecek, misalkan di sini ya, kita bisa langsung ngecek nih di sini nih. Nah, open in integrate browser. Jadi bisa langsung ngecek hasil kerjaan kita itu gimana sih, tanpa harus meminimize atau membuka dua aplikasi. Kalau di Notepad++ itu kan, kalau misalnya kita menjalankan ini Notepad++, coba. Nah, misalnya kita menjalankan Notepad++, kita ingin merun itu kan di sini ya, misalkan ya, di run, kemudian ini pilih nama filenya yang sudah kita simpan. Itu agak sedikit ribet kalau menurut saya. Jadi saya lebih memilih menggunakan VS Code ini. Kita close saja Notepad++ nya karena kita akan menggunakan VS Code. Nah, dan di VS Code ini ada beberapa keuntungan kalau menurut saya ya. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya Gemini, meminta bantuan ke Google untuk memperindah tampilan, untuk bikin coding apa segala macam. Itu di sini di VS Code juga mudah. Nah, langsung saja kawan-kawan, karena ini sudah mungkin 3 menit atau berapa menit ya yang berjalan. Nah, ini ketika kawan-kawan ingin membuat yang namanya HTML, itu bisa menggunakan file dulu ya, neofile. Nah, di sini terserah nih kawan-kawan mau memberikan namanya apa nih. Misalkan saya ketik sini belajar ya, Nah,
Misalkan ketika kita belajar langsung create new file belajar. Nah di sini misalkan kita simpan di unduhan ini sebenarnya sudah ada, berarti belajar 2 ya. Ini ada beberapa hari saya bikin belajar dan itu sebenarnya sama aja sih, tapi isi-isinya beda-beda ya karena itu masih belajar. Nah ini di sini kita tulis belajar 2 lah. Nah create file. Nah di sini ketika dia belajar 2 kan masih apa ya, file default bener lah, file awal banget. Nah di sini kita bisa merubah nih di save as belajar. Nah di sini kita ganti HTML, pilih HTML. Nah sudah HTML, di save atau simpan. Nah dia otomatis di sininya berubah menjadi HTML. Nah di HTML ini, di VS Code ini keuntungannya kita bisa yang namanya minta bantuan Emmet apa ya, Emmet project atau apa namanya. Yang jelas kita tinggal ketik tanda seru, save tanda seru. Nah ini nih Emmet apa namanya nih, Emmet abbreviation. Saya tuh taunya Emmet aja, Nabik, nggak tahu nama lengkapnya apa itu Emmet apa. Nah kita tinggal klik ini, dia otomatis bikinkan kita yang namanya format HTML. Tapi ketika kita jalankan di sini, nah dia masih kosong. Jadi ketika misal kita ingin membuat tampilan yang gini, ini bisa di sini nih, bisa sini. Nah ada icon lampu lah. Nah di sini modifnya apa nih? Kalau di modif ini kita harus mempunyai akun GitHub dulu. Nah kalau sini kan udah Gemini nih, bisa di Gemini di create. Nanti dia bisa instruksinya itu ada yang hello world atau apa segala macam. Nah yang jelas untuk tampilan HTML ini kawan-kawan bisa bikin sendiri di ChatGPT apapun, sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan sudah ada mempelajari ini, itu bisa bikin sendiri. Nah nanti saya akan coba membuka yang sudah saya bikin aja ya, karena itu sudah saya tes juga. Nah di sini kita close aja tanpa save ya. Nah untuk yang Gemini tadi nih, jika kawan-kawan masih awal ingin ini, biasanya kalau di VS Code awal tuh belum ada nih yang namanya eksistensi nih. Nah di sini dulu di extension ini tuh tuliskan aja di sini Gemini. Nah nanti pilih yang ini. Nah pilih yang Gemini Assist ini. Ini kalau saya kan sudah diinstal. Nah jadi nanti dia apa ya, setelah diinstal dia harus login ke akun Google yang sudah ada. Nah ini saya sudah ada ya, sudah login. Nah mungkin itu kalau terkait masalah pembuatan HTML di awal tadi ya, sudah ingat. Yang jelas di file ini new file, kemudian nanti bikin filenya, kemudian save asnya itu baru kita pilih yang namanya HTML di itunya apa ya, di indeksnya itu atau apa namanya itu, saya lupa deh, indeks HTML lah. Nah jika seandainya sudah ada bikin, kan dia tadi kita save-nya ada di sini ya, di unduhan tadi. Nah ini bikinan saya tadi, ini ada filenya. Nah kemudian ada yang kita save as tadi yang sebagai format HTML-nya. Nah ini kita hapus dulu ya. Kita hapus aja dulu. Nah ini saya sudah ada bikin folder belajar Notepad. Jadi awalnya saya belajarnya di Notepad++, bikin ini. Tapi setelah itu saya kemudian lebih tertariknya menggunakan VS Code. Itu tadi dengan beberapa alasan, karena kemudahan untuk meninjau pembuatan HTML kita itu seperti apa. Dia terintegrasi dengan yang namanya browsernya ada di
di VS Code tadi. Kemudian juga bisa langsung menggunakan ChatGPT di dalam VS Code-nya. Ini sudah saya simpan, kita kembali ke VS Code aja. Jika seandainya kawan-kawan sudah bikin HTML tadi, itu di sini ada. Nah, ini kalau cara buka foldernya gimana? Di file aja, open folder. Ingat ya, file, open folder. Kemudian pilih ini folder yang kita save tadi, yang ada kumpulan-kumpulan beberapa HTML. Nah, itu select folder. Sudah ada ini, belajar notepad, klik ini. Nah, ini kan ada beberapa folder nih. Nah, HTML1. Nah, ini ketika misalkan kita sudah bikin yang ini dasar banget, default banget, itu coba kita cek di sini. Nah, dia tulisannya kalau nanti dibuka di browser apapun, dia akan kayak gini. Selamat datang di web berita update. Web ini merupakan situs resmi dari media online teras7.com. Muhammad Al-Mehsan. Nah, ini sebenarnya mau apapun tulisannya, ini di sini aja nih. Ini ada kan kita bikin di sini. Nah, ini kita rubah, misal ya, kita rubah apapun, dia akan apa ya? Akan berubah juga di tampilan webnya. Misal nih, kita ganti di sini. Tadi kan, nah ini Muhammad Al-Mehsan ya. Kita ganti di tulisan sini, misalkan menjadi utuh Tempurung. Nah, kalau misalkan sudah kita tulis utuh Tempurung kayak gitu, Ctrl S aja. Nah, dia akan berubah juga. Jadi terserah kita tuh mau nulisnya apapun di situ, aman aja. Nah, ini di HTML. Ini sebenarnya yang HTML1, HTML2, HTML3 sampai 4 ini kami diajarkan oleh dosen kami, Ibu Sri Yulianti. Nah, jadi sudah ada diajarkan oleh Ibu Sri. Kami tinggal tinggal lihat dan kemudian dijelaskan beliau kalau misalkan ini fungsinya ini fungsinya ini. Nah, tapi jika seandainya kawan-kawan ingin yang lebih meriah tampilannya, ingin yang lebih wow, itu tadi bisa diminta bantuan di ChatGPT. Nah, ini ada link kedua. Nah ini kalau misalkan ingin yang bikin link, itu kita harus ada dulu link terlebih dulu. Jadi kalau misalkan belum ada link, coba aja misalkan yang link YouTube ya, link YouTube yang ingin kita taruh di sini, itu juga bisa, tergantung kita mau link yang mana kita taruh. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya, ini kan bisa nih. Nah, berikut adalah HTML link untuk mengakses teras7.com dengan berita kita tahu segalanya. Nah, di tulisan ini itu terserah kita juga nih. Kalau biasanya kan this is to the link atau apa itu namanya ya. Biasanya this is link atau this is to the link atau apa. Nah, kita bisa juga nih merubah di sininya mau dengan apapun. Nah, kalau saya kan Picik Disia, ini tulisannya Picik Disia, maka akan tampil juga Picik Disia di sini. Nah, yang jelas kawan-kawan jika seandainya ingin membuat HTML itu penulisan yang ini nih harus lebih dulu dipelajari nih. Nah, karena tugas saya di kesempatan pembuatan video ini adalah untuk mencoba menjelaskan untuk menjalankan HTML di VS Code aja, jadi tidak terlalu mendetail saya menjelaskan terkait apa yang sudah dosen saya jelaskan mengenai ini. Nah, ini ada warna, terus ada belajar ininya. Nah, setelah belajar ini, belajar 1, 2, 3, dan 4 itu kemudian kami menggabungkan. Oh, paling ini ya di yang 4 ini. Nah, di sini yang terkait supaya mau fotonya itu yang penting di sini namanya ini itu harus sesuai dengan format foto dan nama foto yang kita simpan, dan menyimpan fotonya itu harus satu folder.
harus satu folder dengan kita menyimpan file HTML-nya. Misalnya gini ya, sini belajar Notepad. Nah, ada JC5. Nah, ini kan kalau ingin ingin meletakkan di sini tadi, formatnya harus kita lihat dan juga namanya harus sama. Jadi kan tadi formatnya JPEG. Nah, namanya ini. Gitu aja sih. Setelah itu nah ini gabungan ini sudah saya gabungkan nih dari awal. Kemudian this is a link itu yang untuk ini tadi. Nah, biasanya kan this is a link, kalau saya kan sudah saya rubah di Picik Disia. Nah, di gabungan ini itu yang dari 1, 2, 3 saya gabung sini. Jadi ketika misalkan diklik, maka dia akan sesuai ini. Nah, kalau ingin Picik Disia tadi, maka merubahnya di sini. Itu gabungan aja sih yang ini, gabungan dari 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kalau misalkan dijalankan di gabungan ini, jadinya kayak gini. Nah, sekali lagi nih saya ingatkan, jika seandainya ingin lebih meriah, tapi kalau ingin lebih meriah tampilannya, ingin lebih bagus tampilannya, itu kan pasti memakan waktu yang agak lumayan lama. Dan juga harus fokus, kita itu harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Karena ini kalau terkait HTML atau coding apa segala macam, satu aja kita salah, itu dia akan akan ambruk semuanya, akan rusak semuanya. Jadi harus fokus. Nah, kalau saya kan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dosen saya, dan juga ini masih dasar banget kami belajar ini, maka tampilannya cuma seperti ini aja, masih biasa banget. Nah, ini fotonya, ini kan foto-foto ini saya taruh jadinya kayak gini. Nah, jadi mungkin itu kawan-kawan video yang saya bikin terkait masalah tugas yang diperintahkan oleh dosen saya untuk menggabungkan pelajaran dari 1, 2, 3, dan 4 yang kemudian dibikinkan video untuk menjelaskannya. Mungkin itu saja dari ulun ya. Kalau jika seandainya kawan-kawan, teman-teman lebih mengetahui dan ada salah terhadap apa yang saya sampaikan, tolong dikoreksi melalui komen video yang saya share ini. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan dari saya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.